Kan bahwa kita juga ada CSR-nya dari PLN misalnya atau dari perusahaan Royal Canin. Itu menjadi satu opsi juga ya untuk nanti menjadi salah satu opsi di masing-masing tempat yang ternyata punya masalah berbeda-beda. Mbak ada terkait dengan tadi untuk peralatannya, kemudian produknya sudah ada, kemudian yang ada di tempatnya sedekah sampah yang diguyup rukun terkait dengan sarpras yang harus butuh eyup-eyup. Ini kan kita mungkin akan kita jadikan titik temuan. Kita tidak bisa langsung hadir terus ini CSR-nya. Memang kami sedang mengidentifikasi untuk kita mungkin mulai dengan apa ya, menyampaikan bukan keluh kesah ya Bu ya, tapi intinya memberikan informasi begitu, sharing session. Nah, monggo mungkin dari Bapak yang atau Ibu, Mbak Ardan atau siapa mungkin, monggo satu-satu nggih. Mbak Ardan duluan. Baik, terima kasih. Dan semoga setelah itu akan lebih banyak lagi terlebih yang hadir di sini untuk juga turut mendapatkan CSR. Nah, sesungguhnya kalau boleh bercerita ekspektasi saya ke sini, bayangan saya tuh teman-teman dari Bapeda itu sudah terintegrasi dengan satu atau dua bahkan banyak sekali perusahaan yang siap melakukan CSR. Jadi yes, di bayangan saya juga sudah ada imajinasi bahwa Gardu Action pengen seperti ini dan pengen seperti itu gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong dulu di Gardu Action, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Itu adalah sebuah akronim Girbit Care and Education. Kami sebuah perkumpulan, titiknya di Parangkusumo. Jadi memang di sudut area prostitusi itu kami eksis. Kegiatannya mengelola bank sampah, tapi hanya dalam porsi kecil karena selebihnya kami masih bergerak di edukasinya kali ya. Kalau bahasa agak daki-dakinya itu edukasi, tapi ya cuman melakukan hal-hal yang kecil mempengaruhi orang lain biar lebih ramah lingkungan. Gerakan dari melakukan dalam tanda kutip edukasi tadi, hari ini sudah berjalan ekobrik, jadi gerakan ekobrik, jadi teman-teman di kos-kosan, relawan di kos-kosan, teman-teman di rumah itu sudah mempraktikkan ekobrik dan nanti dibawa ke Gardu Action karena biasanya ketika membuat ekobrik yang sampah plastik dimasukkan ke dalam botol, setelah itu bingung mau diapakan gitu dan itu selalu jadi alasan utama. Akhirnya kami membuat gerakan itu. Itu salah satu bentuk edukasi kami dan berbentuk gerakan. Kemudian juga melakukan edukasi dan kami berdiri bersama teman-teman yang ada di marginalized people, apa namanya, teman-teman marginal. Saya belum mendapat kata yang lebih halus daripada marginal, karena isu lingkungan hidup itu sesungguhnya yang merasakan dampaknya adalah mereka yang tidak berdaya dan rentan sekali gitu. Mungkin kita kalau bumi panas itu masih ada AC, masih ada kipas angin, tapi mereka nggak ada pekerjaan, mereka selalu diancam oleh bahkan kemiskinan. Nggak cuman kita tuh ngelihatnya sampah yang tumpuk menumpuk, tapi teman-teman di marginalize ini, teman-teman marginal ini tuh yang dihadapi adalah kemiskinan, ketidakadilan. Itu kenapa kami masih berdiri di area prostitusi itu dan ya kami mendorong sebisa mungkin bahwa mereka juga harus diperhatikan. Jadi gerakan kami ada pendampingan teman-teman marginal itu, kami membeli hasil rongsokan mereka jadi ngerongsok. Bahkan itu anak-anak kecil itu mereka ngerongsok itu di pinggir-pinggir pantai itu dan dibawa sampahnya ke Gardu Action terus kami beli dan itu untuk sekedar makan saja. Itu kemudian kalau bicara dengan CSR-nya, saya dan teman-teman tentu sudah berdiskusi ketika waktu itu Mas Yunas ya datang ke Gardu Action dan membawa angin segar dan harapan yang sangat baik. Jadi Gardu Action itu mempunyai gagasan bahwa sampah itu yang menjadi masalah itu sampah residunya sih. Jadi kayak hasil paving blocknya ini, setiap satu paving block itu menggunakan 5 kg sampah plastik residu seperti ini, dan ini dilelehkan. Dan ini manual dalam artian masih banyak sekali kendalanya. Secara asapnya dihirup oleh pekerjanya gitu kan. Dan itu tidak baik. Itu selalu menjadi sorotan ini ya teman-teman di kesehatan gitu ya Mbak ya. Terus ini yang kami imajinasikan dari adanya ini. Kami
berhayal didampingi oleh apalagi teman-teman akademisi yang lebih banyak, mari kita membuat satu buah kajian dan nanti akan kajian itu hasilnya entah itu naskah akademik atau apa, Bapeda sudah hadir, kita bisa ya sudah hadir teman-teman yang lebih dekat dengan kebijakan publik tentu saja, teman-teman yang sudah lebih dekat dengan implementasi kebijakan publik sudah hadir, tentu saja ini sebuah harapan yang ya lebih besar gitu kan, semangat kami jadi lebih besar. Bayangkan ketika satu ini terdiri dari 5 kilogram sampah residu kan lumayan nih, nggak perlu lagi piungan karena ini betul-betul tinggal dilelehkan saja. Jadi kalau bersih pantai itu biasanya gerakan bersih pantai itu memindahkan sampah dari pantai ke landfill gitu kan. Jadi kayak sama saja. Akhirnya saya selalu memaksa teman-teman kalau mau kegiatan bersih pantai, kalian harus coba menghirup udara pembakaran sampah itu. Walaupun ini nggak usah dibahas soal metana yang naik ke menjadi gas efek rumah kaca ya, karena kan masih manual. Itu akhirnya ya kami buat paving block ini masih sekedar edukasi, masih ke mempengaruhi paradigma teman-teman itu agar bahwa berpikir bahwa sesungguhnya merawat sampah itu susah, bahkan kesehatanmu pun terancam. Nah, tapi dengan adanya CSR ini kami punya harapan ini bisa dicetak massal, dalam artian nanti pilot project-nya bisa di Gardu Action, kemudian kita dari sampah-sampah wisata itu memiliki satu mesin, yang punya mesin di Jogja kayaknya Pak Dwi itu ya dari Sekolah Sampah Rengas Trengginas, tapi itu pun mesinnya masih kecil. Tapi jauh lebih aman ya Pak Bambang ketika punya mesin. Jadi kayak sampahnya itu pertama di mesin cacah dulu, habis dari mesin cacah dimasukkan ke mesin peleleh. Nah, moldingnya itu nggak harus bentuk paving, moldingnya itu bisa bentuk apapun, mau bisa lingkaran, mau bulat, mau ya apapun, nggak harus paving block outputnya, seperti itu. Nah, sejauh ini memang sudah ada beberapa yang sangat viral soal sampah residu dengan dibuat paving block atau batu bata. Tapi kalau saya coba pelajari ulang, mereka itu cuma menggunakan komposisinya 20% sampah residu saja. Perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu. Lagi-lagi kalau industri besar tuh selalu cari untungnya kan, jadinya saya coba pelajari itu cuma menggunakan 20% sampah. Sedangkan ya ini, teman-teman yang ada di level grassroots itu sudah membuat ini 100% menggunakan sampah residu. Dalam artian ya ada pasir itu tentu karena dari pantai kan sampah-sampah itu, tapi masih mengancam kesehatan. Jadi saya mengharap dari CSR ini nanti bisa kita coba-coba lagi risetnya yang lebih serius, karena sejauh ini di Gardu Action kekurangan untuk SDM yang paham soal riset. Jadi ya itu dulu, nanti mohon ditanggapi dan semoga ini juga bisa dilakukan oleh bank sampah lain. Jadi ketika milah sampah botol aqua atau lem mineral itu sudah nggak perlu dipusingkan lagi labelnya gitu. Selalu kan yang laku cuma tutupnya sama botolnya kan. Dan itu 5 kilo ya, 5 kilo sampai 7 kilo mungkin itu bisa. Ya yang itu kami dari dulu pada saat tahun 2019. Jadi intinya semoga Gardu Action istilahnya mendapat dukungan CSR ya tentang pengolahan sampah. Itu dari tahun 2019 kami itu pernah membuat seperti itu. Saya membantu Pak Dr. Iswanto, Leting Bapak Bambang Swirda di Poltekkes dan penelitian tentang sampah yang dibuat, tetapi yang kami buat dulu semacam ini usuk dalam bentuk cetakan usuk ya, tapi itu kan cetakannya saja. Intinya itu memang membutuhkan istilahnya dukungan materi terutama, dan itu dulu itu kami mungkin alatnya ada, kami pajang di inovasi di Poltekkes. Alat peleleh dari bahan sampai cetakannya sampai jadi. Dan mungkin untuk dukungan saja dari kami istilahnya untuk
cetakannya kalau CSR-nya dari Mas itu nanti berjalan lancar, salah satu miniatur alatnya bisa dilihat. Dan itu kan metode ya, banyak metode. Dan saya ada sedikit videonya di sini di IG saya ada sedikit videonya, karena dulu alatnya itu kan saya membantu, saya membuatkan itu. Jadi intinya kami mendukung, Mbak, dan semoga lancar nanti. Istilahnya verifikasi nanti lancar. Itu Satu, nama saya Ardian dari Trimurti, Serandakan. Mungkin saya ada pertanyaan untuk tadi disampaikan oleh Bapak Bambang berkaitan dengan punya formula untuk kerjasama antara bank sampah dengan TPS 3R. Nah, mohon nanti untuk dibocorkan sedikit, karena kita dari Trimurti itu kemarin sudah melakukan coba kolaborasi tanpa ilmu, maksudnya kita hanya mencoba mengajak bank sampah dengan pengelolaan TPS 3R yang ada di kami itu dengan metode sodako sampah. Jadi di setiap pedukuhan itu diadakan sodako sampah setiap hari yang ditentukan, seminggu sekali seperti itu. Terus bukan sampah kalau itu, mohon maaf, rosok itu kita ambil setiap seminggu sekali juga, kadang 2 minggu sekali, sesuai dengan kapasitas. Karena kita dari pengelola sampah di kelurahan itu mengharapkan ketika sekali pengambilan itu biar nggak rugi, itu minimal 1 VR penuh, seperti itu. Nah, program ini sebenarnya sudah berjalan. Terus melalui program dari Kabupaten Bantul, PPBMP itu yang pembangunan masyarakat berbasis padukuhan, itu di tahun 2023 kemarin dengan dasar sodako sampah yang ada di pedukuhan-pedukuhan itu, mereka dari pedukuhan itu menginginkan kendaraan untuk mengangkut rosoknya ini kepada kami. Jadi dengan yang dulu itu kita ambil, kesadaran masyarakat sudah ada mau mengusulkan untuk mengantarkan kepada kita. Saya rasa itu program yang sudah sangat bagus dan istilahnya kemajuan bagi masyarakat untuk mulai sadar tentang penggunaan sampah. Nah, sayangnya namanya program berubah-ubah aturan, sudah tidak boleh mengajukan kendaraan roda 3 PPBMP itu. Maka itu yang menjadi gelan-gelani masyarakat. Jadi yang kemarin itu sudah ada embrio-embrio semangat, itu sudah lemes lagi. Nah, ini saya di sini mau bertanya, kolaborasi seperti apa yang Pak Bambang Suwerda gagaskan? Nanti mohon untuk dibocorkan. Seperti itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah diberikan waktunya. Perkenalkan, saya Kurnia dari Sanitarian Puskesmas Sanden. Nyun Sewu mau bertanya, di wilayah kerja kami itu kan alhamdulillah bank sampah itu di beberapa dusun sudah ada, tapi jujur saya sendiri sebagai sanitarian Pak, juga belum bisa setiap bulan itu semua bank sampah apakah berjalan atau tidak, apakah masyarakatnya semua menjadi istilahnya member bank sampah tersebut atau belum, nopo sudah kerso memilah atau belum. Nah itu, tapi setiap pertemuan kader saya usahakan untuk masuk di situ, memastikan apakah pemilahan sampahnya tetap dilakukan atau tidak. Itu sementara ini sudah kami lakukan Pak. Tapi untuk memonitoring bank sampahnya yang ya belum bisa semua ya Pak ya, maksudnya termonitoring. Nah itu apakah kami dari Puskesmas Sanden Pak, misalnya kami akan mengadakan pertemuan dengan semua bank sampah untuk MONEF, untuk monitoring evaluasi
bank sampah mereka, bank sampah dusun istilahnya itu apakah bisa difasilitasi seperti itu atau tidak? Ngoten mawon, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mungkin barangkali. Sampun gitu. Bapak, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bank Sampah Sole, Poncosari, Seratakan, Bantul. Di wilayah kami udah sekitar setahun, istilahnya pilah sampah. Setelah itu kami istilahnya kerjasama atau dibantu dari Pertamina Rawulu untuk melakukan atau mengolah sampah menjadi bahan bakar biomasa briket. Dari sana, dari Pertamina Rawulu itu kami udah dibimbing, diarahkan, bahkan dikasih alat fasilitas dari pengolahan sampai pembuatan briket tersebut. Tujuannya untuk briket itu bisa dijual di sekitar wilayah kami, dan rencana kami bahkan sampai saat ini masih ada bimbingan untuk masalah pemasarannya, masalah kemasannya itu baru proses. Namun untuk saat ini memang ada kami ada kurang lancaran masalah peralatan, tapi ini kan tetap berjalan walaupun produksi briketnya agak menurun gitu loh. Nah, itu istilahnya sebagai informasi dari wilayah kami bahwa pengolahan sampah untuk wilayah kami dari awal memang cuma dipilah, kadang ada yang dibakar, ada yang dijual juga. Nah, untuk saat ini dapat istilahnya gimana ya, dapat menguntungkan walaupun masih dalam ekonomi sedikit itu loh, untuk menghasilkan briket biomasa bahan itu. Sekian informasi dari kami, Bank Sampah Amanah Sole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, saya Ketua Bank Sampah Alam Lestari, sebagai tuan rumah untuk kegiatan pagi siang ini. Saya ngaturkan matur nuwun saestu teman-teman rencang-rencang TPS 3R dan pengelolaan bank sampah Bantul Selatan nggih. Terima kasih Pak Bambang. Ini Pak Bambang itu dari tahun 2015. Alhamdulillah bank sampah berdiri dari 2015. Alhamdulillah dari sini kita sudah banyak dukungan dan ilmu dari Pak Bambang. Sedikit banyak sudah kita terapkan untuk pengelolaan sampah, alhamdulillah untuk pemilahan dan untuk sampah organiknya, non organik juga sudah kita laksanakan, kita pilah untuk mengurangi sampah dari rumah tangga. Yang jelas sudah 2 tahun ini kita menjalankan adanya pilah sampah dengan baik, dan untuk sampah non organiknya kita dari sampah rumah tangga kita buat komposter yang busuk-busuk dan yang masih segar tapi tidak layak kita makan, kita buat ekoenzim, Bu. Itu jelas. Dan kebetulan alhamdulillah dari dana Kabupaten 50 juta per dusun itu kita sudah sudah kita laksanakan untuk pagu pengolahan sampah. Nah, tiap rumah kita berikan ember tumpuk. Ada sekitar 140 rumah dan keranjang juga, dan seperti itu fasilitas itu ada beberapa titik. Dan untuk ekoenzim kita juga gerakkan untuk tiap rumah membuat ekoenzim, itu semua bermanfaat, yang jelas untuk mengurangi sampah
pembuangan untuk di TPA Piungan dengan seperti itu. Alhamdulillah kita dari Bank Sampah Lestari sampai sekarang dari 2016-15 akhir itu alhamdulillah sekarang masih berjalan rutinitas dari teman-teman masih relawan semua yang jelas itu, dan alhamdulillah juga support dari Bu Dukoh, Bu Nuri itu Bu Dukoh baru kita Bu Dukoh alhamdulillah support untuk kegiatan pengelolaan sampah. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Yang terus terang kita Pak Bambang juga tahu nggih Pak, ngertos nggih Pak, kita dari dulu sudah mengajukan proposal beberapa kali dinas untuk saat ini yang kita butuhkan untuk kepengurusan alhamdulillah masih eksis. Yang kita butuhkan memang tadi sudah saya aturkan banyak kemampuan itu angkutan yang terutama itu. Kita kalau punya angkutan sendiri insya Allah bisa 100% di lingkungan Dusun Ceme itu sampah bisa teratasi Pak, yang jelas itu. Kan bahwa kita juga ada CSR-nya dari PLN misalnya atau dari perusahaan Royal Canin, itu menjadi satu opsi juga ya untuk nanti menjadi salah satu opsi di masing-masing tempat yang ternyata punya masalah berbeda-beda. Mbak Ada terkait dengan tadi untuk peralatannya, kemudian produknya sudah ada, kemudian yang ada di tempatnya sedekah sampah yang diguyup rukun terkait dengan sarpras yang harus butuh eyup-eyup. Ini kan kita mungkin akan kita jadikan titik temuan. Kita tidak bisa langsung hadir terus ini CSR-nya. Memang kami sedang mengidentifikasi untuk tahap awal ini. Dari awal memang kami sampaikan kita silaturahmi, kemudian kita sharing session, ternyata banyak masalah-masalah yang ada. Kemudian juga di Pertamina juga ada alatnya, ada kendala juga kan itu dari trouble. Jadi itu nanti tinggal komunikasi sebenarnya, intent untuk memainten kerjasama. Oke. Siap, oke. Jadi beberapa poin yang tadi termasuk yang kita catat adalah butuh untuk press tadi ya, yang terkait dengan pengepresan. Memang di beberapa tempat kalau kita ditawari satu bantuan itu terutama butuh malah mesin pressnya ya, lebih memilih pressnya dibanding mesin pencacah untuk membuat kompos. Karena itu sangat krusial. Itu jadi satu poin yang nanti akan dicatat oleh Mas Danang untuk kita sondingkan ke CSR. Mungkin di ini ada forum CSR deh, nanti yang secara detail akan disampaikan oleh Bu ini ataupun Bu TV. Kemudian juga terkait dengan tempatnya Mas Ardian ya. Jadi kami juga kemarin ke Trimurti, ke kelurahan sampai ke arah beberapa lokasi yang direkomendasi oleh Mas Arta. Kemudian Mas Arta ini kan sanitarian di Serandaan ya, Puskesmas Serandaan. Kalau di dalam konsep yang kita sampaikan, kebetulan kami FGD-nya di Jakarta ini. Jadi kami ingin KLHK dengan PUPR itu duduk jadi satu. Jadi sudah kami sampaikan saat itu dengan Pak Dirman, itu dulu adalah di KLHK-nya, kemudian dengan PUPR-nya ya. Jadi Bu Rina. Di lapangan ini ada satu skema yang berjalan. Ada TPS 3R, ada bank sampah. Tujuannya sama, hanya sistem pengelolaannya sedikit berbeda. Terus bagaimana caranya Pak supaya itu bisa sinergis? Dua kementerian ini harus mengeluarkan satu buku panduan. Panduan terkait integrasi bank sampah dengan TPS 3R. Karena TPS 3R itu lahir lebih dulu. Teknisnya di lapangan supaya teman-teman ini seiring, tidak berkompetisi, justru malah berkolaborasi. Bagaimana? Ya di DED-nya TPS 3R itu harusnya ada satu skema gambar yang di situ ada bank sampahnya. Sepanjang tidak ada gambar desain DED itu tentang bank sampah, karena muncul rupiah nanti, muncul anggaran, di lapangan nggak akan terwujud. TFL tetap dengan desain yang ada. Sehingga sah sebenarnya TPS 3R itu yang sudah running berjalan Mas Ardian.
itu juga ada proses pelayanan terkait dengan bank sampah. Itu yang kami lakukan selama ini. Di tempat kami, Mas Ardian, ada TPS yang lain tadi, sekecil apapun, kita itu sudah berupaya seperti Ibu tadi yang menyampaikan, relawan mengangkut dari rumah tangga ya, rumah ke rumah itu sudah sangat-sangat membantu untuk bisa menguraikan sampah. Dan juga dari sanitasi dari Mas Sanitarian ya, Mas Arta dengan Bu Kurnia ya, tadi juga sudah menyampaikan, dan juga yang lainnya yang mungkin tadi sudah saya catat di sini. Dan kami memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Arda itu memang dekat dengan untuk membuat kebijakan ya. Dan kami juga selalu koordinasi dengan mengundang Bapeda DIY, kemudian juga DPM PTSP, kemudian juga CSR. Dan saya tadi menangkap Bapak Ibu semua sudah berupaya, sudah mewujudkan sampah tersebut menjadi suatu produk, tetapi kesulitan di dalam pemasaran, di dalam peralatan, kemudian juga yang lainnya, maksudnya mungkin kurang dukungan, support dan sebagainya, itu kami sangat memahami ya. Padahal ide Bapak Ibu semua itu sungguh sangat luar biasa. Tadi saya mendengarkan satu persatu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Dan nanti karena kami juga sering koordinasi dengan CSR, walaupun kami sedang aktif melakukan koordinasi CSR mana saja, berapa CSR yang ada di DIY, ya nantinya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, terutama yang tadi disampaikan oleh Mas Danang 10 titik yang ada di Pansela, kemudian masukan-masukan dari Bapak Ibu semua bisa kami sampaikan kepada mereka di forum CSR, sehingga apa yang nanti dibutuhkan oleh Bapak Ibu nanti bisa kami sondingkan dengan CSR. Tidak hanya dari misalnya perbankan dan sebagainya, tetapi mungkin kami nanti akan mencari informasi dari teman-teman dari Bapeda DIY ataupun Bapeda Kabupaten Kota dan juga DPM PTSP penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu juga akan kami kami minta data dari siapa saja yang CSR yang bisa kami ajak kerjasama. Jadi harapannya Bapak Ibu juga termotivasi, kami juga mampu menghadirkan proposal tadi. Bisa jadi memang proposal itu kami nanti yang akan menyodorkan. Jadi kita adalah perantaranya, kita ada tim manajemennya, kita ada tim teknik lingkungannya, dan kita ada tim PWK, perencanaan wilayah dan kota. Begitu Nje. Dan apalagi soal relasi, saya tidak mengecilkan Pak Bambang, sudah tidak lagi, sudah tingkatnya nasional, dan harapannya saya ini orang dari luar Jogja, tetapi ini sudah tidak lagi saya konteks pekerjaan, saya melepas itu, tapi ini sudah menjadi misi sosial gitu ya. Maksudnya kita bersama di sini, dan saya sangat-sangat belum paham terkait dengan kondisi sampah, tetapi berkaca dari pekerjaan CSR sebelumnya, banyak perusahaan itu bingung mau memberikan apa. Itu poinnya. Ketika saya melakukan audit pada konteks forum TJSLP di DIY, mereka kebanyakan memberikan bantuan yang sifatnya sosial. Karitatif itu hampir 80%. Lah bagaimana potensi ini kita arahkan? Potensi CSR di DIY itu sangat tinggi. Sehingga sebetulnya ini adalah tindak lanjut dari pekerjaan sebelumnya, gitu Bapak Ibu. Dan harapannya dengan hadirnya Bapak Ibu hari ini, saya akan membuatkan grup, karena pendekatan setiap CSR yang kami lihat itu akan berbeda. Satu sudah berbicara soal laba, tadi mohon maaf dengan Mas siapa? Saya lupa kemarin. Oh Yoga, kemudian dengan Bapak siapa? Arif ya. Ya, itu sudah memiliki manajemen dalam artian laba yang menjanjikan ya. Tadi dari J, maksudnya
itulah kondisi yang berbeda. Kemudian Bu Arda tadi lahir dari sebuah misi sosial juga, sehingga memang pendekatan apa yang diinginkan setiap bank sampah ini berbeda. Tetapi mohon Bapak Ibu semua mungkin yang sudah kami undang, munculkan jiwa motivasi juga. Harapan kami, inilah yang kami pilih. Saya dengan Pak Bambang ini harus rapat 3 kali, dan sebetulnya tim kami juga terlibat, tapi ada satu hal, beliau meninggal dunia, tetapi kami langsung ganti. Kami telah menentukan 10 ini memang kami rasa layak untuk kita dukung, begitu. Bukan lagi nanti 10 ini kita tinggalkan gitu. Betul Ibu. Jadi memang ketika kami dan saya satu forum dengan Bu Yuli dan Bu Tiwi juga, bagaimana menghadirkan pihak-pihak CSR itu. Mereka tuh sudah ada forumnya, tetapi mau memberikan apa itu bingung. Akhirnya bedah rumah, akhirnya apa? Dan perlu digarisbawahi, saat ini Pemda DIY itu concernnya di daerah selatan, kiblatnya akan ke sana, dan salah satu misi strategisnya adalah sampah itu sendiri. Dan saya harap ini menjadi concern, dan saya senang bekerja sama dengan Bu Tiwi dan Bu Yuli. Apa yang kami rekomendasikan itu menjadi salah satu kebijakan tadi. Itu poinnya, sehingga kita perlu apresiasi. Kita di sini adalah menjadi salah satu tadi adalah aktivis lingkungan gitu ya Pak Bambang, dan kami juga akan dukung. Dan harapan saya adalah ketika kami sudah mendapatkan masalah pertama kali ini, kami akan mencoba merekomendasikan apakah ini yang diminta. Tentunya akan berbeda nanti, dan mohon berkenan jika memang apa usaha kami nanti ada sedikit yang kurang, nanti kami siap datang langsung untuk seperti apa Bapak Ibu yang diminta gitu ya. Itu usaha dari kami Bapak Ibu, dan dalam artian tentunya ada Pak Bambang, Bu Yuli dan Bu Tiwi dalam sisi pembuatan kebijakan. Harapan kita memang satu, bagaimana sampah ini terkelola dengan baik. Mungkin itu supaya kita maksud dan tujuannya jelas, dan nanti akan ada output yang jelas, karena memang saya tahu dari Bu Arda dari Gardu Action agak jauh, kemarin kami juga ke sana, dan harapannya itu pasti akan ada tujuan yang jelas. Dan inilah saya mencoba menjelaskan, nanti kemungkinan ada FGD lanjutan, dan kami akan memilah mana yang ranahnya ini bisa tindak lanjuti oleh dinas terkait, oke? Mana yang ranahnya ini ke CSR, karena karakteristik masalah ini tidak semua bisa langsung ke CSR, gitu poinnya. Mungkin itu Pak Bambang bisa menanggapi. Mas Dendang, jadi sudah panjang lebar terkait rencana ke depan. Jadi pemilihan lokasi juga kemarin kami turun ke lapangan ya, jadi sampai ke Serandaan, kemudian Sande dan Kretek, dan kami juga selalu koordinasi dengan lokal-lokal informasi. Ada Mas Aris, ada Mas Arta, ada Mbak Nia, dan kami juga koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, saat itu Pak Aris selaku Kepala DLH-nya. Akhirnya terpilih 10 lokasi ini yang nanti akan tindak lanjutnya setelah ini. Izin Mas Danang akan buat satu grup WhatsApp yang terkait dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi, supaya kedepannya tidak kesingsal gitu. Ya, karena ternyata berbagai wilayah berbeda-beda karakteristiknya. Tadi juga sudah kami sampaikan nyulik informasi pedoman integrasi tadi, mudah-mudahan itu segera terwujud Mas Ardian, sehingga dengan Bank Sampah ini sangat sinergis untuk bagaimana masyarakat ngaruh ke TPS 3R. Jadi jangan selalu jenengan yang harus ngaruh itu tiap berkala, tapi mereka harus ke TPS 3R dan mereka tahu sistem yang ada di situ. Manfaat apa yang harus kita tulis di laporan pendahuluan, karena hal ini bersifat dokumen juga, itu keperluan kita bersama juga, dan kita bersifat akademisi juga gitu ya. Ibaratnya keluarannya, outputnya nggak cuma hanya alat dan sebagainya begitu, tapi outputnya akan ada dokumen tersendiri untuk memberikan semacam, mungkin teman-teman di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua butuh alat atau segala macam diperlukan, tapi tanpa adanya dokumen yang jelas begitu, semua itu tidak akan terjadi begitu. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya kolaborasi, sehingga ada tenaga ahli, tenaga pendukung yang lainnya begitu. Mungkin itu dari saya juga, dan kami dari panitia penyelenggara mohon izin sekiranya ada masukan yang lain, monggo 1, 2 saya beri kesempatan.
Termin kedua mungkin barangkali. Nah, nggih. Yang terutama tadi nomornya Pak Bambang sudah tertera di sana begitu. Ataupun di jalan mana Bapak tadi? Di jalan apa? Di jalan Sumarjo itu, itu sepanjang jalan itu ada nggih. Nah, niku ada nomornya Pak Bambang di situ. Mungkin demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya Muhammad Fakih Ansori mohon izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.